Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Selamat bertemu di dalam live streaming dengan judul seru nih, sharing selama 10 hari. Kita akan sharing selama 10 hari dalam waktu 10 menit dalam menyambut Pentakosta. Sebelum kita mulai, masih ada sekitar 1 menit lagi menuju ke jam 7. Saya menyapa dulu semua saudara yang ada di rumah yang mungkin baru selesai beraktivitas, baru selesai bekerja, juga ada yang sudah mulai bersantai dengan keluarga. Saya menyambut saudara di dalam sukacita Tuhan. Kita percaya bahwa setelah kita kemarin merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, maka kita sekarang menyiapkan hati untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Tentu saja bukan berarti bahwa Roh Kudus baru dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan, tinggal kita mempersiapkan hati yang terbaik untuk menyambutnya. Mari kita akan angkat satu pujian, biarlah Allah Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Allah Roh Kudus, yang manis yang siap menjamah dan mengurapi kehidupan kami. Mari Tuhan, pada malam hari ini ketika kami akan sharing, akan renungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau saja yang membuka pemikiran kami, mata rohani kami, sehingga kami bisa memahami isi hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudara semua. Selama 10 hari ke depan, saya akan ajak kita sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Nah, ini adalah satu rahasia yang besar sebagai orang percaya, bahwa kita harus hidup menurut daging atau menurut roh. Ini adalah pilihan yang mutlak. Kita nggak bisa pilih salah satu, atau kita pilih di tengah. Kita nggak bisa pilih dua-duanya. Kita nggak bisa hidup di tengah-tengahnya. Kita nggak bisa bilang bahwa ada hari tertentu saya hidup dipenuhi roh, tetapi hari-hari lain saya boleh menuruti keinginan daging. Kita nggak bisa bilang bahwa kalau hari Minggu itu saya harus hidup dipenuhi roh. Kalau saya lagi pelayanan, maka saya dipenuhi roh. Tetapi ketika saya hidup bekerja, ketika saya ada di tempat usaha saya, mungkin kita pegang prinsip bahwa dunia ini keras. Siapa yang kuat, dia yang menang. Maka saya boleh hidup dalam daging. Tetapi sebenarnya hal ini sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus, kita tidak bisa hidup di tengah-tengahnya. Kita nggak bisa abu-abu. Kita harus memilih
Mau dituntun oleh roh atau hidup menurut kedagingan? Nah, kalau kita perhatikan bahwa Paulus bilang Roh Kudus itu adalah faktor penting bagi kehidupan Kristen. Roh Kudus itu adalah permulaan kehidupan Kristen setelah pertobatan. Ketika kita dikatakan bahwa apa tandanya Anda dan saya jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka Anda dan saya harus hidup dipenuhi oleh roh. Itu adalah suatu hal yang mutlak, tidak bisa ditawar lagi. Nah, kalau kita merenungkan sama-sama, sebetulnya apa yang dimaksud dengan hidup menurut roh? Kalau kita perhatikan di dalam ayat 16, Paulus berkata bahwa maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kata hiduplah di sini memiliki arti membuat jalan, berkebiasaan, menggunakan. Artinya ketika kita berkata bahwa saya mau hidup menurut roh, maka saudara harus punya gairah, harus punya spirit seperti yang diajarkan oleh Roh Kudus. Nah, dikatakan bahwa kalau kita dikatakan membaca menurut, hiduplah menurut itu memenuhi. Dikatakan bahwa ketika kita hidup menuruti roh, maka saudara kita bisa menolak keinginan daging. Banyak orang sebagai orang percaya bilang, saya kan manusia, saya masih lemah, daging saya lemah. Saya waktu jatuh dalam dosa wajarlah, manusiawilah. Toh semua orang juga lakukan itu. Saudaraku, kalau kita baca menurut pembacaan yang kita baca malam hari ini di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26, di sana dikatakan kalau saudara hidup dituntun oleh roh, maka saudara tidak akan hidup menurut keinginan daging. Kalau saudara hidup berkebiasaan, menggunakan, memenuhi tuntunan Roh Kudus, maka saudara tidak akan hidup dituntun oleh keinginan daging. Maka saudara bisa jauhi keinginan daging. Saudara, kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 13, di sana dikatakan bahwa kita harus dipanggil untuk berjuang. Berjuang untuk hidup menurut roh. Hidup menurut roh itu tidak bisa berjalan secara otomatis. Kita tidak bisa berkata bahwa saya sudah dibaptis secara roh. Tetapi kehidupan kita setiap harinya tidak mau berjalan dituntun oleh Roh Kudus. Maka saudara pasti akan tergoda, tertarik oleh keinginan daging. Tapi ketika setiap harinya kita mengusahakan, mengupayakan hidup selaras dipimpin oleh Roh Kudus, maka saudara akan hidup menjauhi keinginan daging. Hidup kita itu adalah perjuangan untuk hidup menurut roh. Ketika kita berjuang hidup menurut roh, maka kita bisa lakukan kehendak Allah. Kalau di dalam ayat yang ke-18, di sana dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Artinya apa? Saudara, ketika kita hidup seturut dengan Roh Kudus, maka kita lakukan segala sesuatu yang merupakan kehendak Allah bukan lagi karena hukum, bukan lagi karena ancaman, bukan lagi karena kita takut masuk neraka, tetapi karena kita dipimpin oleh roh. Kita belajar selaras dengan keinginan roh. Sampai akhirnya bahwa kita tidak lagi menjalankan kehidupan agamawi. Kita tidak lagi mengatakan bahwa keberagamaanku not just to do, tetapi just to be. Tidak hanya harus lakukan A, B, C, D, tetapi saya mau jadi seperti Kristus. Saya mau dipenuhi oleh roh. Nah saudara, hidup dipimpin oleh roh itu adalah jalan hidup. Adalah berpikir seperti Tuhan berpikir. Nah, ketika kita lakukan keinginan daging, kalau kita melihat Paulus bilang di dalam ayat 19, perbuatan daging itu telah nyata.
yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dikatakan dengan jelas, siapapun yang lakukan keinginan daging, tidak peduli apa profesimu, tidak peduli kamu adalah pelayan Tuhan, tidak peduli status kependetaanmu, tetapi ketika kamu masih hidup atau kita masih hidup menuruti keinginan daging, maka kita tidak akan dapat bagian dalam kerajaan surga. Saudara, tentu itu tidak mau kita lakukan. Itu tidak mau menjadi bagian hidup kita. Untuk itulah, mari kita memilih untuk hidup menurut Roh. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, di dalam ayat 21 di sana dikatakan, kita tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ketika kita hidup dipimpin keinginan daging, maka hasilnya adalah kita tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, maka hasilnya adalah saudara akan memiliki buah Roh. Untuk itulah saudara, ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ketika saudara mengakui salib Kristus, korban Kristus di atas kayu salib, maka kita pun harus menyalibkan keinginan daging kita. Karena ketika kita tidak mau berjuang untuk hidup dipimpin Roh, maka kita menolak untuk dimiliki oleh salib Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, ini harus jadi perenungan kita setiap hari. Kita nggak mau jadi orang Kristen part-time. Kita mau jadi orang Kristen yang mengerti kehendak Tuhan dan hidup sesuai dengan kerinduan hati Tuhan. Pada malam hari ini, seru nih sharing selama 10 menit. Saya akan tutup dengan satu pernyataan, saudara ikut Tuhan. Pilihannya saudara harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan siaplah untuk menghasilkan buah-buah Roh. Besok saya akan berbicara tentang buah Roh. Selama 9 hari ke depan sampai hari Pentakosta, kita akan berbicara lebih detail apa itu hidup menghasilkan buah Roh. Saudara, kalau ada mau tanggapan, ada mau pertanyaan, saudara boleh ketik di kolom komentar, atau saudara boleh inbox supaya besok kita tinggal langsung mendiskusikan jawabannya. Kerinduan hati saya dalam waktu 10 hari ini, kita mau bersungguh-sungguh selaraskan hati kita dengan kerinduan hati Tuhan. Kita mau berjalan sesuai dengan tuntunan Roh, sehingga akhirnya buah-buah Roh itu nyata dalam hidup kita. Amin untuk renungan kebenaran firman Tuhan. Seru nih, akan kembali besok tetap di jam 7. Saudara, siapkan hati terus, hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, berjuanglah untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging. Tentu tidak mudah, tetapi Roh Kudus yang akan menuntun dan memberikan kepada kita kekuatan. Amin untuk renungan malam hari ini. Sampai ketemu di sharing besok hari, masih tetap di jam 7. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk yang menyaksikan tayangan malam hari ini. Berkat Tuhan ada dalam hidup kami. Ajar kami untuk hidup selaras dengan tuntunan Roh, sehingga akhirnya buah Roh itu ada dan nyata melalui hidup kami. Biarkan hati kami menjadi tanah yang subur. Kami menghasilkan buah Roh, agar kami bisa hidup selaras dengan kerinduan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.